Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara dengan kelompok atas bernama Said Muhammad Zaki Fadila, Muhammad Febri Andrian, Muhammad Irfan, Juliani Ferdian, Enriansah, dan Muhammad Khairul Akbar Hazwan dan Martin Emmanuel Sirait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enriansah, NIM saya 21020100027. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagian besar kita tahu Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerjasama. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran, filosofis, serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Profesor Dr. Andes Haji Ahmad Fauzi DHMA akan membantu Gramet memahami lebih dalam mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya alihkan kepada teman saya. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Yang pertama ialah sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, kelima sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam adalah sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir adalah sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Dengan Pancasila sebagai ideologi negara juga berperan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Selain itu, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dalam pembuatan undang-undang, baik itu pada tingkat daerah atau tingkat nasional. Oleh sebab itu, dengan adanya Pancasila, maka setiap peraturan perundang-undangan yang telah dibuat harus berdasarkan suara dari rakyat serta cerminan dari bangsa Indonesia. Oke, baik. Berikut adalah fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar tetap mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Yang ketiga, mengerahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara, memperkuat, serta menyatukan semua bangsa Indonesia agar menjadi satu kesatuan, sehingga menjadi persatuan bangsa Indonesia tetap harus terjaga dan mengurangi terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Dan yang terakhir, berfungsi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara
tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu adapun yang pertama ialah visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa seperti tercantum oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. Dan yang terakhir adalah visi 5 tahunan, seperti yang tercantum dalam GBHN. Selanjutnya, mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Dengan demikian, hal ini dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan paduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 210240022. Ingin melanjutkan presentasi. Yang ketiga, ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang, atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya. Sesuai dengan tujuan asalnya, reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Inti dari pembaruan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaruan demi menjawab tantangan pada masa depan. Oke, dari sini kita dapat mengambil kesimpulannya bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dapat menjadi penyaring bagi kebudayaan asing yang mencoba masuk. Pancasila sebagai pandangan negara sebenarnya adalah wujud dari nilai-nilai kebudayaan milik bangsa Indonesia yang kebenarannya diyakini. Ideologi Pancasila berasal dari kebiasaan masyarakat dari zaman dahulu. Nilai-nilai Pancasila ini tumbuh dan berkembang dari masa ke masa. Itulah sebabnya bangsa Indonesia sudah seharusnya mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, karena Pancasila adalah cerminan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun, akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga kini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Nah, itulah penjelasan tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia yang memiliki pemaknaan tersendiri bagi generasi bangsa. Ideologi Pancasila memiliki perjalanan sejarah, mulai dari awal terbentuknya negara Indonesia, bahkan hingga saat ini masih menjadi ideologi negara yang pokok dalam bangsa ini. Itulah sebabnya sebagai generasi bangsa kita perlu mengetahui dan memahami tentang konsep Pancasila sebagai ideologi negara ini. Berikut adalah hasil presentasi kami. Bila ada silap kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.